Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, dengan saya Heni Yuvita, dosen jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang. Pada hari ini kita akan secara langsung membahas mata kuliah perbankan dengan materi tentang uang. Sudah siap semuanya untuk menyimak materi yang akan disampaikan pada hari ini? Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini ya. Berbicara tentang uang, siapa sih saat ini yang tidak kenal dengan uang? Uang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Dengan uang, seorang bisa membeli barang yang dibutuhkan, menggunakan suatu jasa tertentu, dan disimpan sebagai kekayaan yang digunakan di masa mendatang. Dan saat ini, uang menjadi benda yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah. Kita pasti ingin mengetahui bagaimana asal-usul penciptaan uang. Adapun sejarah penciptaan uang terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah periode sebelum terciptanya uang. Era sebelum kemunculan uang disebut juga sebagai masa prabarter. Di masa ini, manusia hidup dengan berburu dan meramu apa yang ada di sekitarnya, serta belum mengenal adanya kegiatan perdagangan. Tahapan yang kedua adalah periode barter. Barter adalah sistem transaksi yang pertama kali digunakan oleh manusia. Pada zaman dahulu, manusia belum mengenal apa itu uang. Sistem transaksi barter ini berupa pertukaran antara barang dengan barang, jasa dengan jasa maupun barang dengan jasa. Adapun syarat utama dari pelaksanaan sistem barter ini adalah keharusan dari orang lain yang ingin menukarkan barang dan jasa, dan mereka harus saling membutuhkan. Akan tetapi, seiring perjalanannya, sistem barter justru menemui berbagai kendala, di antaranya sulit menentukan kadar atau standar nilai tukar, sulit dalam bertransaksi, alat tukar sulit untuk dipecah, alat tukar sulit untuk dibawa-bawa atau tidak fleksibel, dan kesulitan dalam menyimpan barang. Tahapan yang ketiga adalah masa uang barang. Untuk mengatasi kelemahan periode barter, muncullah beberapa pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut biasanya adalah benda yang diterima oleh umum, memiliki nilai yang tinggi dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer. Sebagai contoh, emas, kulit hewan, dan batu-batuan berharga. Meskipun pemikiran ini tergolong lebih maju daripada sistem barter, tetap saja terdapat kelemahan yang menjadi permasalahan yang muncul dari penggunaan uang barang, antara lain hanya berlaku di daerah tertentu saja, kesulitan dalam hal penyimpanan dan pengangkutan, mudah rusak dan tidak tahan lama, serta sulit dibagi menjadi bagian yang lebih kecil. Tahapan yang keempat adalah masa uang logam. Kelemahan yang didapatkan dari masa uang barang memunculkan suatu ide baru untuk menciptakan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dibawa. Logam yang biasa dipakai sebagai alat transaksi pada era ini adalah emas dan perak. Namun, pada praktiknya, uang logam juga memiliki permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, terutama untuk transaksi dalam jumlah besar, seperti adanya kesulitan biaya pengangkutan dan risiko pencurian. Untuk mengatasi hal ini, lembaga swasta maupun pemerintah mulai menawarkan fasilitas penyimpanan uang logam dengan bukti sertifikat berharga yang mewakili kepemilikan logam tersebut. Tahapan yang kelima adalah masa uang kertas. Sertifikat berharga yang mewakili kepemilikan uang logam menjadi awal kemunculan bagi uang kertas. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas maupun perak secara langsung ketika bertransaksi. Sebagai gantinya, mereka menjadikan sertifikat sebagai uang kertas yang berfungsi sebagai alat tukar. Dan hingga saat ini, uang kertas telah mengalami perkembangan bentuk maupun nilai seperti yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahapan yang terakhir yaitu masa uang digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, terdapat perubahan pola perilaku masyarakat yang saat ini sangat enggan sekali membawa uang tunai dan lebih menggunakan fasilitas digital yang disediakan oleh perbankan dalam bentuk SMS, internet maupun mobile banking.
Kehadiran uang elektronik juga menambah pilihan masyarakat dalam bertransaksi yang didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam suatu media elektronik tertentu seperti yang kita kenal dalam kehidupan kita, yaitu dengan menggunakan media ShopeePay, GoPay, Oppo, Kris, dan lainnya. Setelah mempelajari tentang sejarah perkembangan uang, dapat kita ketahui bahwa tidak semua benda dapat dijadikan sebagai uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang apabila telah memenuhi beberapa syarat. Lalu, apa saja sih syarat dan kriteria uang tersebut? Yang pertama adalah acceptability. Acceptability merupakan kriteria atau persyaratan utama di mana uang disenangi dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Kriteria uang selanjutnya adalah guarantee, yaitu adanya jaminan yang berarti uang dijamin oleh pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Durability, yang berarti uang harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Stability of value, yang berarti nilai uang harus stabil dalam jangka waktu yang lama. Portability and storable. Portability adalah kriteria uang yang harus mudah dibawa agar dapat berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dan storable berarti uang harus memiliki bentuk fisik yang tidak terlalu besar agar mudah disimpan. Divisibility artinya uang harus bisa dibagi menjadi bagian kecil tetapi tidak mengurangi nilai. Uniformity artinya uang yang beredar haruslah sama atau seragam. Dan kriteria uang yang terakhir adalah scarcity, yang berarti hanya ada satu lembaga khusus yang menerbitkannya, yaitu Perum Peruri atau kita kenal sebagai Perusahaan Umum Pencetakan Uang Republik Indonesia, yang merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pencetakan uang rupiah. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang fungsi uang. Terdapat 4 fungsi atau kegunaan dari uang yang tanpa sadar telah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dengan adanya uang, kita dapat secara langsung menukarkan uang tersebut dengan barang yang dibutuhkan kepada orang lain yang menghasilkan barang tersebut. Yang kedua adalah sebagai alat penyimpan nilai atau store of value. Sesuai dengan sifatnya, manusia memiliki keinginan mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang berharga yang akan dipergunakan di masa yang akan datang. Uang menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga adalah sebagai alat satuan hitung atau unit of account. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh uang, dapat kita bayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Dengan adanya uang, proses tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dibagikan. Dan selanjutnya, fungsi yang keempat adalah ukuran pembayaran yang tertunda. Fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam atau kita kenal dengan istilah kredit. Uang merupakan salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran di masa yang akan datang. Dari fungsi uang, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis uang. Uang terbagi menjadi 4 jenis, antara lain berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan nilai, berdasarkan lembaga yang menerbitkan, dan berdasarkan kawasan. Berdasarkan bahan pembuatnya, uang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah uang logam dan yang kedua adalah uang kertas. Uang logam adalah jenis uang yang terbuat dari logam emas, perak, atau biasanya dalam jumlah nominal yang kecil. Sedangkan uang kertas adalah jenis uang yang terbuat dari kertas dengan kriteria bahan yang tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Jika dilihat berdasarkan nilai, uang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah full-bodied money atau bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Hal ini dapat kita lihat pada nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan yang kedua adalah representative full-bodied money atau tidak bernilai penuh, yaitu uang dengan nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal. Biasanya kita dapat lihat pada jenis uang kertas.
Adapun berdasarkan lembaga yang menerbitkan, uang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah uang kartal dan yang kedua adalah uang giral. Uang kartal adalah uang yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia dan dijamin oleh undang-undang dalam bentuk uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek maupun biliet giro. Terakhir adalah uang berdasarkan kawasan. Untuk ini, uang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah uang lokal. Uang lokal adalah jenis uang yang cakupannya hanya digunakan satu negara saja. Sebagai contoh, rupiah yang hanya berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah uang regional, merupakan uang yang hanya berlaku di wilayah tertentu. Salah satu contoh uang regional adalah euro yang berlaku di wilayah Uni Eropa, di mana negara-negara di Eropa dalam bertransaksi bisa melakukan pilihan menggunakan euro atau mata uang negaranya sendiri. Dan yang ketiga adalah uang internasional, adalah jenis uang yang berlaku secara internasional seperti dolar Amerika. Ketika membahas tentang uang sebagai alat pembayaran, secara tidak langsung kita akan aware terhadap ciri-ciri yang melekat pada uang asli dan uang palsu. Sebagai upaya yang dilakukan untuk menangkal peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia telah menetapkan fitur keamanan yang menjadi ciri-ciri keaslian uang rupiah yang kita kenal sebagai istilah 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Mari kita perhatikan video berikut ini ya. Pernah gak kalian ragu sama uang rupiah yang kalian pegang? Atau mungkin terima kembalian dan kalian ragu sama uang itu? Cara paling mudah untuk mengecek keaslian uang rupiah yaitu dengan 3D. 3D, dilihat, diraba, diterawang. Tapi tahu gak cara ngeceknya gimana? D yang pertama, dilihat guys. Uang kertas rupiah kita memiliki warna yang terang dan jelas. Jadi gampang untuk dikenali ke orang tua. Maksudnya keasliannya. Selain dari warna, ada juga benang pengamannya nih guys. Bentuknya seperti dianyam. Masih nggak kelihatan? Kamera, zoom. Sutradara, nyala. Ini ya. Benang pengaman seperti ini hanya terdapat pada pecahan 100.000, 50.000, dan 20.000 rupiah. Khusus pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah, benang pengamannya bisa berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Kalau di pecahan 1.000, 2.000, 5.000, dan 10.000 rupiah, beda lagi nih guys. Benang pengamannya ditanam kayak jagung. Kita juga bisa melihat keaslian uang rupiah melalui tinta yang bisa berubah warna. Gambar perisai ini di dalamnya berisi logo Bank Indonesia dan bisa berubah warna kalau kita lihat dari sudut pandang tertentu. Cek sekarang. Kalau dilihat, uang kertas rupiah kita ada gambar tersembunyinya. Di sini ada tulisan BI dalam bingkai persegi panjang. Naik sedikit, ada gambar tersembunyi multiwarna yang berupa angka sesuai dengan pecahannya masing-masing. Misalkan, uang pecahan 50.000 rupiah yang gue pegang ini, ada angka 50 letaknya di sini. Kalau pecahan 20.000 rupiah, angkanya 20. Dan kalau 10.000 rupiah, angkanya 10. Kalau 5.000 rupiah, angkanya 5. Sisanya kalian cari tahu sendiri ya. Saya pamit dulu. Belum ya? Udah kan? Nah, dan yang kedua, diraba. Ada beberapa bagian dalam uang kertas rupiah kita terasa kasar jika diraba. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Jadi, bagian yang terasa kasar jika kita raba yaitu gambar utama, pahlawan Indonesia, Garuda Pancasila, angka nominal, huruf terbilang, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tulisan Bank Indonesia. Selain itu, ada juga kode tunanetra atau blind code untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat agar mampu membedakan pecahan uang. Kode berupa pasangan garis ini terletak di sisi kanan dan kiri uang kertas yang terasa kasar jika diraba. Kok bisa kasar ya kalau diraba? Ya bisalah, karena uang kertas rupiah dibuat menggunakan teknik cetak khusus.
Dan yang ketiga, di Terawang. Uniknya, uang kertas rupiah kita ada tanda air atau watermark kalau di Terawang ke arah cahaya. Contohnya, pada pecahan Rp20.000 yang gue pegang ini guys. Ada gambar wajah Otto Iskandar Dinata. Selain gambar pahlawan, ada juga nih gambar saling isi atau recto verso. Recto verso ini berupa potongan logo Bank Indonesia yang akan terlihat utuh jika kita terawang. Gak nyangka kan lo, kalau di uang rupiah kita ini ada banyak banget unsur pengamannya. Canggih kan? Kalau gue sih bangga jadi orang Indonesia. Lo? Baik, setelah melihat paparan materi dan video yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia, kita dapat memahami bahwa uang memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dan berbagai upaya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga keamanan peredaran uang rupiah dengan selalu meningkatkan fitur ciri-ciri keaslian dari uang rupiah. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.